Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sara ala tariqihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pengajian menjelang berbuka puasa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali nikmat. Salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah satu nikmat sehat, dua nikmat sempat. Dan sempat itu maksudnya adalah sempat di dalam berbuat kebaikan. Kalau sempat untuk berbuat maksiat, untuk pelaku dosa malah jarang dilupakan sempatnya. Tapi yang dimaksud untuk nikmat yang paling sering dilupakan kata Nabi adalah fursah wasihah, kesempatan dan kesehatan sering dilupakan manusia. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat keduanya di hari ini, insya Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah sampai meninggal dunia. Karena kenapa jadi umatnya Nabi itu penting? Cita-cita panjenengan di aku menjadi umatnya Nabi itu pengen mendapatkan apa, Pak? Napa, Bu? Syafaat, nggih, leres. Jadi cita-cita kita itu sebagai umatnya Nabi, cita-citanya hanya satu. Besok diaku oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita yang panjenengan harus punya dari sekarang. Jadi cinta Nabi itu tidak asal-asalan, pokoknya cinta. Tidak. Kita berharap supaya Nabi besok itu mengenal kita dan kita direkomendasikan untuk mendapatkan syafaat. Syafaat niku napa to? Saya belum pernah menyampaikan ya, syafaat itu apa? Syafaat itu sering dimaknai sebagai pertolongan. Syafaat itu kira-kira seperti ini, hadirin jamaah sekalian. Misalkan ada orang yang sakit parah ya. Sakit parah. Orangnya butuh dana operasi. Sakit parah. Ya katakanlah mudah, untuk supaya mudah menganalogikan teman saya. Saya punya teman si A ini sakit parah, butuh dana operasi katakanlah 500 juta. Kemudian karena si A ini tidak punya biaya, hartanya tidak cukup untuk membayar biaya operasi, maka si A meminta bantuan saya. Tolong mas, saya dibantu untuk mencarikan dana operasi. Dan kebetulan saya juga tidak punya uang 500 juta dalam waktu itu. Akhirnya saya mengumumkan kepada jamaah atau donatur, ini teman saya orangnya baik,
butuh biaya operasi 500 juta, monggo bagi para jamaah kalau ada yang pengen berdonasi atau yang misalkan membebaskan biaya operasinya, saya persilahkan. Lah, saya ini sebagai syafaat. Jadi syafaat itu bukan langsung menolong, tapi syafaat itu rekomendasi, perantara, rekomendasi. Besok itu Nabi merekomendasikan kita kepada Allah. Ya Allah, ini itu umatku, tolong kasih syafaat. Jadi yang menolong tetap sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad punya porsi besar untuk merekomendasikan syafaat kepada umatnya. Nabi Muhammad pernah bersabda, kullun nabiyillah dakwatun mustajab. Semua nabinya Allah itu punya doa yang mustajab. Semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya dijatah oleh Allah dapat doa yang mustajab. Semuanya dapat. Nah, kalau kita lihat sejarah di dalam Al-Quran, cerita banyak. Nabi Zakaria doanya mustajab, minta keturunan. Di umur 80 tahun minta supaya punya anak. Mustajab mboten doa Zakaria? Mustajab, dikabulkan oleh Allah meskipun usianya sudah 80 tahun. Mohon maaf istrinya juga sudah mandul, tapi dikabulkan oleh Allah karena Nabi punya hak untuk doa mustajab. Doa Nabi Zakaria dikabulkan, akhirnya Allah kasih seorang anak namanya Yahya. Nabi Yahya itu nabi termuda yang diangkat Nabi. Itu Nabi Yahya. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya doa. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Banyak sekali ya. Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, mohon maaf. Rabbi ja'alni itu beda nih depannya. Salah satu doanya Nabi Ibrahim adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam, meminta supaya keturunannya dijauhkan dari perbuatan syirik. Diijabah oleh Allah? Iya, diijabah. Akhirnya seluruh keturunan Nabi Ibrahim termasuk Nabi Muhammad juga berasal dari Bani Ismail. Ismail anak dari Ibrahim, semuanya dijauhkan dari perbuatan syirik. Semua nabi punya porsi doa yang mustajab. Dan semuanya kata Nabi sudah dijalankan di dunia. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah pernah berdoa kepada Allah dan dikabulkan Allah di dunia. Tapi ada satu nabi yang punya satu doa yang masih disimpan sampai akhirat nanti. Siapa dan doa apa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sendiri, saya masih diberikan hak oleh Allah menyimpan satu doa yang akan saya panjatkan di akhirat nanti, yaitu doa supaya umatnya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Nabi menyimpan doanya untuk kita. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang merindukan kita semuanya. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasul pernah curhat kepada sahabatnya. Rasul itu kangen kepada saudara-saudaranya. Rasul kangen kepada saudara-saudaranya. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa panjenengan kangen kepada saudara-saudaranya? Alasna ihwani, bukankah kami ini saudaramu ya Nabi? Setiap hari kan kita ketemu, kenapa kangen? Kemudian Rasul menjawab, lastum ihwan bal antum ashabi, kamu bukan saudaraku. Sahabat-sahabatnya Nabi itu dikasih penjelasan oleh Nabi, kamu itu bukan saudaraku, kamu itu adalah sahabatku, kata Nabi.
Wa man ihwanuki ya Rasulullah? Siapa saudaramu? Kalau bukan kita terus siapa saudaramu? Saudara saya, kata Nabi, adalah orang yang beriman kepada saya setelah saya meninggal dunia. Itu disebut sebagai ihwanuhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu bukan sahabatnya Nabi, tapi apa? Saudaranya Nabi. Dan Rasul itu rindu terhadap kita semuanya, karena kita belum pernah melihat Nabi tapi bisa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum materi yang akan saya sampaikan perihal tentang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan saya memotivasi kepada saya pribadi dan pada para jamaah sekalian untuk senantiasa memperdalam ilmu agama, ngaji. Orang ngaji itu pentingnya luar biasa. Di hari pertama kajian buka puasa saya sampaikan kalau kalau jalan surga itu nama ilmu agama. Jalan surga itu ilmu agama. Tanpa ilmu agama seseorang tidak akan dapat jalan surga. Buktinya apa? Sholat tanpa ilmu tidak akan sah. Haji dan umrah jika dilakukan tanpa manasik, tanpa ilmu agama, tanpa ilmu haji dan umrah, dijamin haji dan umrahnya tidak akan sah. Puasa tanpa ilmu tentang puasa tidak akan diterima puasa kita. Bahkan kita tidak bisa puasa. Jadi sebelum kita melakukan amal soleh, kita itu punya tugas untuk menambah sebanyak-banyaknya ilmu agama. Itu pentingnya ngaji. Karena hadiah orang yang menuntut ilmu agama datang ke pengajian, itu hadiahnya adalah jalan surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia ke dalam 4 bagian tentang ilmu dan harta. Panjenengan nanti bisa kira-kira saya masuk yang mana. Monggo nanti diperhatikan masing-masing sesuai dengan yang panjenengan alami sekarang. Fid dunya annas arba'atu nafarin. Di dunia ini manusia dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah man yarzuqullahu malan wa ilman. Golongan pertama adalah orang yang dikasih rizki banyak, dikasih ilmu banyak. Wis sugih seneng ngaji. Ini kata Nabi adalah orang yang pertama ini, wadzalika afdholul manazil. Wong sing sugih seneng ngaji ini adalah setinggi-tingginya kedudukan manusia. Jadi orang yang sudah kaya kok seneng belajar ilmu agama, ini kata Nabi, dzalika afdholul manazil. Orang yang seperti ini kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah mayyarzuqullahu ilman wala malan. Orang yang diberikan rizki ilmunya banyak tapi hartanya sedikit. Orangnya miskin tapi seneng ngaji ilmu agama, tapi seneng datang ke pengajian. Kemudian kata Nabi, orang yang kedua ini karena dia punya ilmu, karena dia sering datang ke pengajian, orang miskin yang seneng ngaji ini di dalam hatinya mengatakan, ya Allah,
Andaikan saya jadi golongan yang pertama, andaikan saya itu jadi orang yang kaya, pasti saya akan memberikan sodakoh dan infak yang banyak. Orang yang kedua tadi bilang seperti itu. Ketika bilang seperti itu, Nabi Muhammad memastikan orang yang miskin tapi seneng nambah ilmu agama dan punya cita-cita pengen kaya dan pengen infak sedekah, ajruhu sawa, kata Nabi. Pahala orang yang kedua ini sama persis dengan pahala orang yang pertama. Gara-gara ilmu. Punya andai-andai saja. Ya Allah, misalkan saya besok kaya, saya akan infak banyak sekali. Hanya berandai-andai, tapi Nabi mengatakan orang tersebut adalah ajruhu sawa, pahalanya sama dengan orang yang kaya suka ngaji. Yang kedua. Yang ketiga, orang berdasarkan ilmu dan hartanya disampaikan oleh Nabi adalah man yarzuqullahu rizqan wala ilman. Ini golongan yang ketiga. Orang yang diberikan harta yang banyak tapi tidak mau belajar ilmu agama. Tadi yang kedua apa? Miskin tapi belajar ngaji, senang datang pengajian, ilmu agamanya banyak. Dan orang yang kedua tadi dihormati oleh Nabi, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Orang yang ketiga ini orangnya kaya tapi apa? Tidak mau belajar agama. Apa kata Nabi? Wahada abhathul manazil. Ini adalah seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Dan Nabi kemudian menjelaskan kenapa posisi yang ketiga, orang yang kaya tetapi tidak punya ilmu agama, kok dikatakan sebagai orang yang paling buruk, golongan yang paling buruk? Karena orang yang ketiga ini tidak akan berandai-andai seperti golongan yang kedua. Orang yang kaya kok tidak punya ilmu agama, bahkan benci dengan agama. Tidak mungkin, kata Nabi, orang yang ketiga ini mengatakan, andaikan saya punya ilmu banyak, besok saya akan mengajar banyak orang. Nggak mungkin berkata seperti itu, karena nggak punya ilmu. Dan untuk berkata itu butuh ilmu. Kemudian kata Nabi, orang yang nomor 4 adalah, sudah tidak usah saya jelaskan lagi siapa? Orang yang miskin yang tidak mau ngaji, kata Nabi. Karena miskin, tidak mau ngaji, tidak punya niat apa-apa, tidak punya amalan apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, kata Nabi, dan buhu sawa, dosanya sama dengan golongan yang ketiga tadi. Saya tidak mau tanya panjenengan mau nomor yang mana, monggo silahkan direnungi di hati panjenengan masing-masing, pengen nomor berapa dan sekarang dalam kondisi nomor berapa. Monggo panjenengan direnungkan di dalam hati masing-masing. Itulah, saya tidak akan berlama-lama menjelaskan tentang pentingnya ilmu karena materinya bukan tentang ilmu, tapi inilah pentingnya untuk ngaji ilmu agama. Pentingnya itu semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita masuk ke dalam materi yang ingin saya sampaikan bukan ingin saya sampaikan, tapi yang diamanahkan kepada saya. Tapi sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan materi ini, Mas Tri. Pripun iki dilanjut nggih? Materi yang ingin lagi dong ya. Materi yang diamanahkan kepada saya adalah salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum."
Perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Kira-kira kalau hadisnya sampai sini panjenengan bisa memahami betul? Perintah Nabi untuk melihat ke atas, jangan melihat, untuk melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, melihatnya ke bawah. Hadis ini memiliki makna tentang nikmat. Maknanya tentang apa? Nikmat, bukan tentang ibadah. Bukan tentang ibadah. Kalau hadis ini menjelaskan tentang ibadah, kita diperintahkan melihat orang yang ibadahnya lebih tinggi daripada kita. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk meniru orang tersebut dan ibadah kita semakin banyak. Tetapi perintah untuk melihat ke bawah ini adalah berkaitan dengan nikmat. Langsung saya sampaikan pada intinya, kalau misalkan panjenengan sedang sakit, cara menerapkan hadis ini adalah dengan cara apa? Melihat orang yang sakitnya lebih parah daripada kita. Nanti kalau misalkan kita mempunyai pandangan seperti itu, kira-kira hati kita mengatakan seperti apa? Ya Allah, alhamdulillah masih diuji dengan sakit yang ringan. Kan begitu ya? Akhirnya rasa syukur kita lebih mudah didapatkan dengan konsep syukur ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita melihat nikmat orang yang lebih enak daripada kita, maka batasan syukur kita akan sangat sulit. Misalkan dikasih rizki sedikit, lihatnya orang yang dikasih nikmat rizki yang banyak. Nanti panjenengan syukur akan nunggu harta kita seperti orang lain. Dan itu kalau sudah penyakit seperti itu repot sekali disembuhkan. Alhamdulillah harus nunggu untuk gajinya 5 juta ke atas per bulan. Kapan alhamdulillahnya kalau seperti itu? Tapi kata Nabi, lihatlah yang penghasilannya lebih rendah daripada kita, ujiannya lebih rendah daripada kita, yang anaknya lebih nakal daripada kita, yang saudara-saudaranya lebih banyak masalah daripada saudara keluarga kita. Pandang hal tersebut supaya memudahkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ini cara syukur yang sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang diberikan Allah itu ujian. Apapun yang diberikan Allah itu ujian. Mau harta sedikit itu ujian, berarti kalau kita dikasih harta sedikit, susah mencari nafkah, susah mencari rezeki, berarti Allah pengen kita sabar. Kalau kita diuji dengan harta yang banyak, berarti Allah pengen kita apa? Syukur. Karena kunci hidup tenang, kata Imam Syafi'i, adalah dengan 2, syukur dan sabar. 2S ini kunci hidup stabil, tidak ada hal lain. Sudah tidak ada hal lain. Semua nabinya Allah sukses karena 2 sikap ini, syukur dan sabar. 2 hal ini yang menjadikan nabi itu derajatnya semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi punya sifat sabar yang sangat tinggi, punya sifat syukur yang sangat tinggi. Contoh hal tersebut ada pada Nabi Ayub alaihis salam. Nabi Ayub itu menurut para ulama salah seorang nabi yang bisa menjadikan sabar dan syukur itu berjalan istiqomah sepanjang hidupnya. Nabi Ayub alaihi salam, mungkin pernah saya ceritakan. Nabi Ayub ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya raya karena bisnisnya,
Nabi Ayub itu bisnis, jualan tali dan lain sebagainya. Nabi Ayub kaya raya dan kemudian mendapatkan istri yang dalam waktu itu sangat cantik. Salah satu perempuan tercantik pada saat itu dinikahi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub syukurnya luar biasa dengan dua nikmat ini. Setelah menikah dengan istri yang sangat cantik, kemudian Nabi Ayub dikaruniai oleh banyak anak. Meskipun dalam kisah Israiliyat jumlahnya ini masih diperdebatkan jumlah anak Nabi Ayub. Ada yang mengatakan jumlahnya 7, ada yang mengatakan jumlahnya 14, ada yang mengatakan jumlahnya 9. Ya. Tapi saya ambil riwayat yang jumlah anaknya 9. Jumlah anaknya 9. Ya. Jumlah anaknya 9. Ada yang mengatakan laki-laki dan perempuan, ada yang mengatakan perempuan semuanya awalnya. Tapi kemudian setelah itu punya anak laki-laki. Nabi Ayub dikaruniai dengan, mau ke Nabi Nuh terus nih. Saya habis menyampaikan materi Nabi Nuh di tempat sebelah, Pak. Jadi keling Nabi Nuh terus. Karena Nabi Nuh juga punya istri, juga punya anak yang mirip-mirip lah dengan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Ayub punya harta banyak, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, lengkap kebahagiaannya. Ini kebahagiaan yang lengkap. Kadang orang kan beda-beda nih kebahagiaannya. Ada yang dikasih rizki banyak, tetapi mohon maaf belum dikaruniai anak. Ada yang sudah dikaruniai rizki yang banyak, tapi dikaruniai anak yang mohon maaf masih nakal-nakal, masih suka maksiat, banyak dosa dan lain sebagainya. Tapi Nabi Nuh tidak. Hartanya banyak, anaknya 9 semuanya solih-solihah, lengkap ya, kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub itu bisa bersyukur dengan maksimal, perlahan Allah akan uji syukurnya Nabi Ayub dengan ujian yang datang secara bertubi-tubi. Padahal Nabi Ayub ini dosanya apa tuh? Nggak punya dosa Nabi. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang luar biasa beratnya. Mungkin sekarang nggak ada ujian yang Allah berikan seperti ujiannya Nabi Ayub. Ya, sudah bahagia, bersyukur, taat kepada Allah, masih juga diuji oleh Allah. Ya, maka jangan dibandingkan dengan kita. Kok kita pengen tanpa ujian dari Allah? Nggak mungkin. Kita tidak diuji Allah itu tidak mungkin, karena yang memberikan jaminan tidak mungkin itu Allah sendiri. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang mengira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beriman tetapi ada yang beranggapan tidak diuji Allah? Allah mengatakan tidak mungkin. Semua orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para nabi. Nabi Ayub sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, giliran Allah ganti ujian syukurnya dengan ujian sabar. Pertama, Nabi Ayub dijadikan sebagai hamba yang punya sakit yang aneh, sakit yang sangat menular dan belum pernah ditimpa oleh orang-orang sebelum Nabi Ayub. Jadi nggak ada obatnya sakitnya. Ada yang mengatakan penyakit kulit parah lah, mengatakan penyakit dalam lah, dan macam-macam. Sakitnya sangat parah. Ujian pertama. Apakah Nabi Ayub putus asa? Tidak. Masih sabar dan syukur Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Sampai berjalannya waktu, ya, Nabi Ayub tidak disembuhkan sakitnya, Bu, tapi ditambah lagi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah dalil bahwasanya ujian yang diberikan kepada kita jangan menganggap ujian selanjutnya akan lebih ringan dari ujian yang pertama. Panjenengan tidak boleh punya anggapan seperti itu. Anggapan seperti itu salah, maksudnya gitu. Jangan panjenengan punya anggapan gini, wah ini kan saya sudah musim peceklik, sudah sulit makan, ini pasti Allah besok kasih panen yang melimpah, kasih harta yang banyak. Jangan punya anggapan seperti itu. Karena ujian hari ini bisa jadi ujian besok lebih berat daripada ujian hari ini. Nabi Ayub contohnya. Nabi Ayub setelah dikasih ujian sakit, dikasih oleh Allah ujian miskin. Karena sakit, Nabi Ayub tidak bisa mengurusi bisnisnya. Akhirnya Nabi Ayub jatuh miskin. Apakah setelah sakit, setelah miskin, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian pulihkan Nabi Ayub dan pulihkan usahanya Nabi Ayub? Belum. Akan ada ujian lebih berat lagi. Makanya jangan sampai kita punya anggapan, mas besok ujiannya insya Allah lebih mudah lah daripada sekarang. Insya Allah besok harinya lebih enak daripada sekarang. Belum tentu. Bisa jadi besok Allah ngasih ujian lebih berat daripada hari ini. Ini dalilnya diambil dari kisah Nabi Ayub. Setelah sakit, bisnisnya macet, menjadikan Nabi Ayub yang dulunya orang yang paling kaya di daerah Jazirah Timur, bukan hanya di desa kabupaten, di daerah Jazirah Timur. Itu berarti di daerah Afrika, di daerah Arab sampai Asia. Nabi Ayub itu orang paling kaya pada saat itu. Ya meskipun penduduk bumi masih sedikit. Kemudian Nabi Ayub diuji dengan diusir dari desa. Masyarakat takut, ini kok ada penyakit menular, diusir dari desa. Sudah miskin, sakit, diusir dari kampungnya. Akhirnya Nabi Ayub hidup di hutan bersama keluarganya. Di hutan penyakitnya kemudian semakin menular kepada anak-anaknya. Jadi tidak diusir kemudian Allah cabut ujiannya, tidak, ditambah lagi ujian Nabi Ayub. Anaknya kena penyakit yang sama seperti bapaknya, sakit anaknya. Apakah setelah itu dicabut oleh Allah ujiannya? Belum juga. Ditambah lagi ujian dari Allah, anaknya meninggal semuanya. Ya, bayangkan ujian sekarang wonten yang seperti ini tidak ada. Ya. Belum dicabut nyawanya Nabi Ayub oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji sampai dasar ujian paling berat. Kemudian Allah mengetes keimanan Nabi Ayub. Ternyata Nabi Ayub masih syukur, masih sabar dalam posisi seperti itu. Anaknya ini meninggal semuanya, 9 ini meninggal semuanya. Meninggal disebabkan penyakit menular oleh bapaknya, bukan oleh orang lain. Bagaimana beban seorang Nabi Ayub pada saat itu? Sudah nggak punya siapa-siapa, hidupnya di hutan. Kemudian setelah itu Nabi Ayub baru diangkat ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi Ayub perlahan sembuh. Setelah sembuh, Nabi Ayub dengan istrinya juga sembuh. Kemudian diterima lagi di kampungnya. Setelah diterima lagi, Nabi Ayub kemudian bisnisnya dirintis kembali dan Allah kembalikan seperti semula. Sekejap waktu bisnisnya menjadi luar biasa dan mengembalikan status Nabi Ayub menjadi orang yang paling kaya di situ, sekaligus menjadi nabi, sekaligus menjadi raja di daerah situ. Ya, belum sampai di situ, kenikmatan Allah kembalikan setelah istrinya itu kemudian ada yang mengatakan melahirkan 9 anak lagi, ada yang mengatakan melahirkan 14 anak. Anaknya yang meninggal sebelum Nabi Nuh itu kaya lagi, setelah kaya punya anak jumlahnya hampir sama dengan karakter, sifat dan kesolehan yang sama persis sebelum anaknya itu meninggal dunia.
Jadi nikmatnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ayub alaihi salam. Ya, ini kita belajar banyak bagaimana ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kalau ujian itu kita rasa berat untuk kita, maka cara menjalankan menghadapi ujian tersebut adalah dengan sabar. Tapi kalau alhamdulillah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian di atas, jabatan sedang naik, anak sedang solih-solihahnya, anak dapat beasiswa semuanya sehingga tidak usah mengeluarkan biaya sekolah kuliah, kemudian keluarga sejahtera semuanya. Kita hadapi takdir yang kita rasa baik dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kuncinya hidup cuma ini, syukur dan sabar. Makanya di dalam Al-Quran syukur itu disebut insya Allah sekitar 70 kali kalimat syukur. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa pentingnya untuk bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa syukur ini digabung dengan kufur, nggak bisa. Kalau saya tak setengah-setengah, setengah syukur, setengah kufur, ya dinilai oleh Allah sebagai orang kufur. Sama dengan tauhid. Tauhid dan syirik tidak bisa digabungkan. Nah, saya tak tauhid 99, nyoba syirik sekali saja, tetap dianggap syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang melandasi bahwa syukur itu di dalam Islam hukumnya adalah fardu ain. Wajib dilaksanakan setiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib, syukur itu wajib. Dan syukur ini yang memperbesar peluang kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan kadar nikmat diberikan kepada kita, kita juga diberikan hak oleh Allah untuk berusaha agar nikmat yang datang kepada kita semakin banyak. Dengan cara apa? Syukur. Maka Allah jelaskan, mungkin panjenengan sudah hafal semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Panjenengan napa niki perhatikan ayat ini nggih. La ing sakartum la azidannakum. Jika bersyukur Allah tambah nikmatnya. Tapi jika kufur Allah kurangi apa Allah siapkan azab? Ayatnya Allah kurangi nikmatnya apa Allah siapkan azab? Disiapkan azab, bayangkan. Ya. Meskipun di dunia ini ada orang yang kufur, nikmatnya juga ditambah oleh Allah. Banyak orang non muslim. Nah, orang terkaya di dunia sekarang siapa? Non muslim. Ya, salah satunya mungkin Elon Musk yang punya perusahaan mobil Tesla. Ya, itu orang yang terkaya di dunia. Islam napa mboten? Mboten. Ya. Tapi kata Allah, inna adabi lasyadid. Bisa jadi orang yang kufur itu di dunia nggak dikasih tahu sama Allah, dibiarkan saja, nikmatnya juga ditambah oleh Allah. Tapi tunggu nanti di akhirat, inna adzabi lasyadid. Allah sudah siapkan azab yang besar untuk orang-orang yang mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pas kurang 5 menit Mas Tri. Ya, sudah saya paskan, jadi sudah saya siapkan, Pak. Oke, marilah. Ya, tapi sebelumnya saya tutup dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan panjenengan semuanya, dan kita saling mendoakan supaya kita bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang mutaqabbalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ditakutkan adalah jangan-jangan ibadah kita sama kayak anak-anak yang latihan puasa. Naudzubillah min dzalik, bisa jadi. Bisa jadi kita nggak tahu amalan mana yang berpeluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita takutkan jangan-jangan lapar kita sama kayak lapar anak-anak yang 10 tahun, 12 tahun yang masih belajar
puasa. Ya, kita pengennya puasa kita levelnya karena umur kita sudah di atas mereka, ya, kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara rohani dan jasmani kita. Baik, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wastaghfiruh wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.